Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi hari ini di kesempatan hari ini kita akan latihan meditasi singkat dan juga mungkin Bante akan kasih kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi biasanya memang hari meditasi adalah hari Rabu, cuma karena besok Bante harus join dengan Anggrek Dhammasaraniya untuk bahas tentang Cengbeng. Nah, jadi jadwal ceramah dipindah hari ya. Jadi sekarang kita bermeditasi singkat dan nanti setelah meditasi sekitar 20 menit ke depan, nah baru ada sesi tanya jawab. Ya, jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya dipersilahkan ya. Saat ini kita akan duduk meditasi dengan rileks. Nah, pertama-tama adalah kita posisi duduk kita yang kita perlu perhatikan. Kenapa posisi duduk yang kita perlu perhatikan? Karena posisi duduk itu seperti kita bangun rumah. Nah, sama halnya ketika bermeditasi, posisi duduk ini adalah sama seperti dengan fondasi. Ya, jadi posisi menentukan hasil ya, hasil daripada meditasi. Semakin baik posisi yang kita lakukan, nah semakin juga bagus ketika nanti Bapak Ibu akan bermeditasi, ya bisa semakin lebih lama. Nah, jadi ini adalah posisi yang mesti kita pakai. Biasanya posisi-posisi Bapak Ibu bisa pakai sekitar 3 macam ya. Biasanya kalau konvensional, nah seperti ini, misalnya Bante kasih contoh, ini adalah posisi half lotus. Ya, misalnya half lotus adalah seperti ini. Jadi satu kaki kiri itu di atas, kaki kanan itu di bawah. Jadi ini adalah posisi daripada half lotus ya, atau setengah teratai. Nah, ada juga kadang-kadang ketika ini susah, nah jadi bisa pakai posisi yang seperti orang Myanmar ya. Nah, mereka duduk dengan cara sejajar ya, antara kaki kiri dan kanan sejajar. Nah, ini adalah metode dari Myanmar. Nah, enaknya yang mana? Boleh. Nah, kalau yang lebih susah lagi adalah yang duduk dengan telatai sempurna ya, yang dua kakinya sejajar. Nah, itu lebih susah lagi. Nah, jadi 3 posisi ini yang disarankan, kemudian posisi tangan kita. Nah, posisi tangan kita itu bagaimana? Nah, boleh dipangku di atas kaki kita nanti, seperti ini. Atau juga boleh di atas paha seperti ini, boleh seperti ini. Jadi bebas ya, kita mau duduk bagaimana, posisi tangan yang penting rileks ya. Dan kemudian yang penting posisi tangan itu rileks ya, itu yang pentingnya. Dan posisi punggung kita itu adalah lurus, posisi leher kita juga lurus, tegak lurus, seperti kita kayak tidur gitu ya, jadi ini tegak. Dan kemudian ketika mata, kalau kita ngantuk boleh buka. Kalau kita nggak ngantuk, kita boleh tutup mata kita. Dan rahang, ketika Anda tutup mulut, tutuplah dengan yang rileks. Jadi jangan terlalu kaku gitu, terlalu kencang ya. Nah, jadi ini adalah posisi-posisi yang kita perlu ambil ketika bermeditasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada motivasi ya, kenapa kita akan bermeditasi. Kita mau bermeditasi pada hari ini karena kita memiliki karma baik yang besar. Kita memiliki kesempatan untuk berlatih Dhamma. Kita memiliki semua kondisi yang baik, yang terkondisikan dengan baik, yang memungkinkan kita dapat berlatih Dhamma. Antara lain, Anda memiliki tempat yang cukup baik untuk Anda berlatih. Nah, seperti Bante di sini, nah ini adalah tempat yang cukup baik untuk kita berlatih ya. Ini ada tempat yang cukup tenang. Nah, kemudian juga kita juga bersyukur kita memiliki kesehatan yang baik.
Nah, kita bayangkan kalau hari ini kita sakit, nah kita nggak bisa bermeditasi. Nah, jadi pada hari ini kita punya kesehatan juga baik, nah kita bersyukur itu. Kemudian kita juga bersyukur bahwa badan jasmani kita itu juga um, sempurna, istilahnya tidak cacat, sehingga memungkinkan kita untuk berlatih dhamma. Kita juga bersyukur, mental kita juga baik, sedang tidak sakit, sedang tidak stres. Nah, sehingga ini juga kesempatan dan kondisi yang baik untuk berlatih dhamma. Jadi, kesempatan-kesempatan ini tentunya sangat jarang bisa terjadi ya. Oleh karena itulah Buddha bilang bahwa badan jasmani kita itu seperti gelembung sabun ya. Kapan aja bisa meletus, kapan aja bisa meninggal. Oleh karena itulah dengan perenungan yang tadi kita berupaya membangkitkan tekad di dalam hati kita untuk bermeditasi. Setelah kita memiliki tekad yang baik dalam bermeditasi, nah pada saat ini kita akan mengamati ya, kita akan mengamati nafas kita. Jadi hari ini kita singkat, jadi kita hanya mengamati nafas kita dan kita mengamati nafas kita. Ketika nafas masuk di dalam batin kita mengucapkan kata but, dan nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Pikiran apapun yang muncul, kita sadari, kita cukup tahu bahwa kesadaran seperti langit yang biru, awan putih seperti pikiran yang baik, awan hitam seperti pikiran yang jahat. Langit yang biru tahu, oh ada awan yang putih, ada awan yang hitam. Jadi yang penting kita cukup tahu bahwa ini adalah pikiran dan kembalikan kepada objek. Jangan marah dengan pikiran kita yang lari-lari, jangan kesel sama pikiran kita yang kocar-kacir, tetapi cukup kembalikan kepada objek dengan penuh kesadaran dan cinta kasih. Mari kita mulai meditasi pada malam hari ini untuk beberapa saat ke depan. Meditasi kita mulai.
Kita mengawasi pikiran kita, jaga kesadaran kita, pikiran-pikiran yang muncul, kembalikan kepada objek food, do, nafas masuk food, nafas keluar, do, nafas masuk food, nafas keluar, do, nafas masuk food, nafas keluar, do. Mari kita akhiri meditasi pada hari ini dengan menyebutkan Sabe Tata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Dan setelah Bapak Ibu bermeditasi, nah jadi Anda bisa, kalau kaki memang kram, ya bisa diganti posisi. Dan bila Anda ingin melakukan pertanyaan, ya boleh silakan dilakukan pertanyaan, boleh offline, boleh online ya. Soalnya di depan Bante ada beberapa umat yang datang, jadi kalau mereka mau offline, boleh. Bapak Ibu yang online, nanti akan dibantu oleh Pak Joni. Ya, silakan. Nanti ada satu pertanyaan atau dari Upacarika Mewah dari Facebook. Sukihotu, Namo Buddhaya, Yang Mulia Bante, Namo Buddho. Saya mau share tentang meditasi yang saya laksanakan, yaitu meditasi Buddho. Tahun 2001, saya mendapat fenomena setelah keluar dari meditasi Buddho. Fenomena yang terjadi pada saya adalah rasa dan perhatian saya tidak terpancing pada selera makan. Tidak ada kemarahan yang timbul dari dalam diri ataupun dari luar. Tidak ada rasa malas, batin pikiran saya tidak terprovokasi oleh faktor dari luar. Ada halilintar yang meledak di atas kepala, tidak membuat saya kaget ataupun takut. Bahkan dengan kesadaran penuh, ada keributan di keluarga pun tidak ikut terpancing ribut. Yang jelas terasa adalah kesadaran mendengar dari manapun suaranya, dan yang mengalahkan segala bentuk penikmatan indriawi adalah di seluruh tubuh muncul bentuk suka yang tiada taranya, yang sebenarnya sulit diucapkan dengan kata-kata. Hal ini terjadi 7 hari setelah keluar dari duduk meditasi Buddho. Pertanyaan saya, Bante, apakah ini gejala Nirodha Sampati? Mohon dijelaskan, Yang Mulia Bante. Anumodana dari Upacarika Mewah. Silakan, Bante. Baik. Ya. Jadi hasilnya bagus banget ya kalau kita dengar bahwa setelah meditasi, ya hal-hal yang tidak baik, nah itu benar-benar banyak yang bisa berkurang, dan kemudian juga yang pikiran lebih fokus ya. Jadi ada hal yang kita rasa nggak perlu, nggak dipikirkan, dan kita bisa melihat emosi itu benar-benar stabil ya. Ketika ada masalah di keluarga dan seterusnya, emosi itu benar-benar stabil. Nah itu sudah bagus.
Dan pertanyaannya, apakah itu sudah mencapai sesuatu yang kita bilang niroda atau padamnya, eh, padamnya seperti mungkin kilesa dan seterusnya. Kalau Bante bilang itu baru masih di tahap awal ya, ketika kita masih pencapaian tempat tadi, ketika Bapak merasa suka atau bahagia satu badan, itu baru kita bilang seperti piti, ya piti. Piti itu atau kegiuran. Ketika Bapak merasa tenang, itu adalah jana. Nah, jadi setelah 2 poin ini, nah baru kita bisa masuk ke hal yang lainnya, yaitu pemusnahan dari semuanya. Nah, pemusnahan dari semuanya ini, ketika kita latih lebih tinggi lagi, nah baru pelan-pelan secara secara sadar itu nggak muncul lagi, ya kilesa-kilesa itu nggak muncul lagi. Ya, jadi kalau misalnya kita benar-benar ke tahap yang sana, harusnya Bapak bisa benar-benar fokus latihannya. Karena kenapa? Ketika kita melatih jana atau kita bilang budo, budo adalah versi dari kamathan yang menggabungkan antara nafas dengan Buddha Nusati, perenungan terhadap Buddha. Nah, versi ini sangat penting untuk dilatih secara kontinu. Jadi ketika kita berlatih selama 7 hari, kemudian kita nggak berlatih kontinu ya di dalam misalnya retret, Anda retret misalnya 1 minggu, kemudian Anda keluar, efek daripada retret kadang-kadang masih ada. Misalnya kita lebih rajin dan seterusnya itu masih ada. Tetapi kalau sudah 1 bulan dari itu, biasanya back to nature ya. Kayak lagu ya, aku masih seperti yang dulu, kembali lagi. Nah, jadi kalau benar-benar kita mau niroda, padam dari semua itu, hal yang tadi sudah bagus, harusnya dipertahankan. Ya, ketika Anda merasa bahwa Anda sudah dapat manfaat, ya harusnya kalau mungkin belum berkeluarga, mungkin bisa minta izin ke keluarga untuk kembali lagi ke tempat latihan, untuk terusin. Ya, tapi kalau misalnya Anda yang sudah berkeluarga, ya terus terang itu susah ya, karena bagaimanapun harus punya tanggung jawab untuk istri dan anak di rumah. Nah, jadi ya itu begitu lagi ya. Terima kasih. Sementara belum ada pertanyaan lain nanti. Yang dari sini nggak ada pertanyaan. Oke, yang dari rumah sudah nggak ada. Hari ini tadi Bante pergi ke mana, pesantren ya. Di first time ya, maksudnya kunjungan ke pesantren, masuk di dalam masjid gitu ya, itu pertama kali. Jadi kita melihat bahwa di pesantren bagaimana sistem pendidikan itu sangat luar biasa ya, mereka begitu sopan dan tingkat menghargai ya, kayak senior itu sangat bagus ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu ada waktu bisa jalan-jalan ya, maksudnya pergi lihat di pesantren, jadi biar bisa tahu bagaimana pola-pola edukasi yang baik kepada anak-anak. Itu first time. Dan yang tadi Bante pergi, anaknya ada sekitar 1.700 ya, luar biasa. 1.700 orang. Jadi seperti seorang ibu ya, seperti seorang bodhisatwa, bagaimana merawat 1.700 orang ini dengan sangat baik, memperhatikan pendidikan ya daripada SMP sampai SMA ya, sampai SMA. Jadi itu luar biasa bisa bikin seperti itu. Ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ya nggak apa-apa, hari ini kita tutup lebih cepat dan kita akan melakukan pelimpahan jasa, mungkin dengan pembacaan doa dedikasi oleh Ko Joni. Silakan.
Doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan air dan gelas di rumah, sekarang kita akan melakukan pelimpahan jasa dengan simbolis penuangan air. Kita bertekad semoga dengan kebajikan yang sudah kita perbuat pada hari ini maupun di waktu yang lain, semoga semua makhluk yang telah meninggal, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka, dan semoga mereka cepat terlahir di alam yang lebih baik, dan mereka yang sakit, semoga dengan kekuatan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, mereka dapat memperoleh obat-obatan, perawatan, dokter yang terbaik. Mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Iya, variwaha pura paripurendi sagarang. Ewa mewa ito dinang petanang upakapati. Icitang patitang tumhang kipamewa samijatu. Sabe purendo sankapa. Ando panaraso yatha manijo. Ira soyatha sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatun mate bawatuan arayo sukhi digayuko bawa abiwadana sili sanicam Uddha pacayino cataro Dhamma wadanti ayuwano sukham balam bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba buddhanupavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang akhantu sabba devata sabba dhammanupavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang akhantu sabba devata sabba sanghanu pavena
Satu, te.